Halo, selamat petang, saudara. Anda sedang menyaksikan live update kali ini bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya, Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Imlek, sejumlah tempat wisata di Ibu Kota Jakarta telah menyiapkan rangkaian acara khusus untuk menyambut pengunjung. Satu di antaranya seperti di Dunia Fantasi atau Dufan Ancol, Parade Akbar digelar untuk menyemarakan suasana Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Selasa hari ini. Untuk mengetahui bagaimana keseruan parade hingga adanya barongsai yang mewarnai perayaan Imlek di Dufan Ancol, sudah ada Pebi Adeliana, wartawan Tribun Jakarta, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, Pebi. Halo, selamat malam, Pebi. Halo, selamat malam, Nila. Baik, Pebi, silakan bisa digambarkan seperti apa semarak Imlek di Dufan pada hari ini? Ya, Nila, memang semarak Tahun Baru Imlek juga kian terasa di sejumlah tempat wisata di ibu kota. Salah satunya seperti di Dunia Fantasi atau Dufan Ancol, Jakarta Utara, di mana di sini digelar rangkaian acara khusus meliputi parade akbar, kemudian juga ada pertunjukan barongsai dan tari-tarian naga begitu atau yang biasa kita kenal sebagai liong, untuk menyemarakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 ini. Memang menurut pantauan saya di lokasi, parade ini digelar mulai pukul 15.30 atau sekitar jam setengah 4 sore, di mana meliputi arak-arakan atau parade dari para penari yang unjuk kebolehan. Mereka menari dengan membawa properti seperti payung, kemudian juga lampion bernuansa Imlek, menyapa setiap pengunjung yang ada di Dunia Fantasi atau Dufan, begitu Adila. Nah, selain itu juga pertunjukan parade ini diwarnai dengan pertunjukan barongsai dan juga liong yang memang selalu identik dengan perayaan Imlek, begitu. Pebi, ada berapa banyak total penari atau pemain peran yang dilibatkan dalam parade kali ini? Ya, memang ada puluhan begitu, ada sekitar lebih dari 50 penari atau pemain peran yang terlibat dalam parade akbar yang digelar di Dunia Fantasi. Nah, mereka meliputi dari para penari yang memang membawa properti seperti payung, kemudian juga lampion, begitu juga termasuk dengan para pemain barongsai dan juga tarian naga begitu Nila. Nah, namun selain itu juga bisa kita saksikan dari video yang sudah saya tampilkan, terdapat juga seperti sebuah kereta raksasa di mana diisi oleh badut, ikon Dufan atau boneka bekantan begitu yang menyapa setiap pengunjung yang ada di Dunia Fantasi. Nah, memang pertunjukan ini atau parade yang digelar ini merupakan salah satu rangkaian dari acara Ancol Lunar Festival yang memang digelar untuk memperingati Tahun Baru Imlek tahun ini, begitu Mila. Antusiasme pengunjung yang datang ke sana berdasarkan pantauan Anda seperti apa, Pebi? Ya, memang menurut pantauan kami di lokasi atau di Dufan sendiri pada sore hari ini memang pengunjung sangat antusias untuk menyaksikan parade ini. Nah, seperti yang bisa kita saksikan, mereka tampak berkumpul begitu di sisi masing-masing kanan dan kiri untuk menyaksikan parade yang melintas di area jalan atau di dalam kawasan Dufan sendiri. Nah, memang menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola Ancol, yaitu Corporate Communication Ancol, Aryadi Eko Nugroho mengatakan memang terdapat ribuan begitu pengunjung yang memadati atau berdatangan ke kawasan ke depan atau ke Ancol pada momen libur Imlek kali ini, di mana berdasarkan data dari pengelola Ancol sendiri tercatat ada sekitar 16.000 orang sudah liburan ke kawasan Ancol ya. Ini bukan di Dufan melainkan di Ancol pada momen Tahun Baru Imlek ini. Nah, sebagian tersebut karena memang di Ancol memiliki banyak unit-unit wisata, dari 16.000 tersebut terbagi ke beberapa unit wisata, salah satunya adalah di Dufan. Dan memang pada momentum Tahun Baru Imlek ini, para pengunjung yang datang ke Dufan tidak hanya sekedar
bisa bermain wahana-wahana menantang yang ada di sini, namun juga tentunya parade yang digelar pada 1 Februari ini menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung yang datang, begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Feby Adeliana, wartawan Tribun Jakarta melaporkan terkait semarak suasana Tahun Baru Imlek di kawasan Dufan Ancol, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hebat terjadi di Kompleks Candi RT 5 Lingkungan 2 Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung pada Senin 31 Januari. Api bisa dipadamkan dengan 3 mobil damkar Satpol PP Kota Bitung, kemudian 2 Alkon dari BPBD dan secara manual dilakukan oleh masyarakat. Kebakaran ini setidaknya menghanguskan 8 unit rumah semi permanen. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, ada wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, Saudara. Halo, Christian. Selamat sore, rekan Nila dan Tribun News dimanapun Anda berada. Selamat sore, Christian. Silakan dengan laporan Anda, bagaimana kronologis atau keterangan dari saksi di lokasi terkait peristiwa kebakaran hebat di Bitung ini? Jadi menurut seorang saksi, seorang ibu yang sedang membungkus kacang goreng, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12 siang. Saat itu dia sedang berada di dalam rumah. Ibu itu bernama Masita. Marganya Masita Labah, umur 47 tahun. Satu di antara puluhan jiwa yang terdampak atau yang menjadi penyintas peristiwa kebakaran hebat di pemukiman padat penduduk yang ada di Kompleks Candi, RT 5, Lingkungan 2, Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Menurut Masita, pada saat kejadian dia sementara membungkus nasi di ruang tamu. Kemudian mendengar bunyi seperti ada benda-benda yang jatuh pada bagian belakang rumahnya. Kemudian setelah dia lihat, dan dia lihat dari jendela kamar, ternyata telah terjadi kebakaran di rumah yang berada di samping atau belakang rumahnya. Kemudian menurut saksi mata lainnya juga, Ibu Rahma Kabarisi, saat kejadian ini sedang duduk-duduk di rumah tetangga. Dia mengira kepulan asap yang membumbung tinggi di pemukiman atau di bangunan rumahnya dan rumah masyarakat lainnya. Dia mengira itu orang yang sedang membakar ikan. Namun setelah dicek, dia nampak kaget dan sedih melihat rumahnya sudah terbakar. Inilah. Total ada berapa banyak bangunan dan warga yang terdampak adanya kebakaran ini? Lalu untuk kondisi rumah sendiri pasca terbakar seperti apa, Christian? Jadi untuk rumah sendiri total ada sekitar 5-6 bangunan. Dan di masing-masing bangunan itu dihuni oleh beberapa atau lebih dari satu kepala keluarga. Sehingga total ada sekitar puluhan jiwa penyintas korban peristiwa kebakaran kemarin. Dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kota Bitung sudah menyerahkan bantuan mulai dari hari Senin malam kemarin dan hari ini Selasa tanggal 1 Februari 2022 kepada para penyintas. Nah, beberapa penyintas memilih tinggal di rumah sanak kerabat saudara, handai tolan maupun keluarga mereka yang ada di sekitar tempat kejadian perkara dan tidak mengalami musibah kebakaran untuk tinggal sementara. Rekan Nila. Sudahkah diketahui, Christian, sejauh ini apa penyebab dari kebakaran ini? Menurut keterangan dari Bapak Lurah Bitung Barat 1, Kelurahan Bitung Barat 1, Bapak Lurah mengatakan sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Begitu juga dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Mesa, hingga berita dirangkum kemarin dan informasi belum jelas apa dan bagaimana penyebab asal muasal api. Namun dari beberapa keterangan warga, penyebab api dari satu di antara rumah warga yang terbakar. Inilah. Baik, terima kasih banyak Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado, atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, Christian telah menghimpun wawancara dengan Lurah Bitung Barat 1, Ferdi Janis. Berikut liputannya untuk Anda.
Ya, inilah keterangan dari Lurah Bitung Barat 1, Bapak Ferdianis terkait kebakaran di wilayah. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Bagaimana informasi yang sampai saat ini, berapa rumah dan berapa kepala keluarga yang Ya, terdampak? informasi terakhir dari Kepala Lingkungan, ini ada sekitar 6 kakak, satu keluarga Lamu Darah ini, Oh, 2 kakak, 6 orang. Baru kedua, keluarga Lamato Kadu, 1 kakak, 2 orang. Ketiga, keluarga Arifin Umar, 3 kakak, ada 12 orang di dalamnya. Keempat, keluarga Lamato Kabaresi, 1 kakak, 4 orang. 5, keluarga Harun Jodi, 1 kakak, 3 orang. 6, keluarga Waloto Lamato, 1 kakak, 5 orang. Itu informasi terakhir yang saya dapat dari Kepala Lingkungan. dan informasi penyebab sementara apa Pak Lurah? Masih belum tahu Pak, masih Belum tahu, ya? sementara masih selidiki dulu, Masih belum tahu jelas penyebab. Kita ke informasi selanjutnya, saudara pelaku curanmor di Timika yang berinisial BB alias U 17 tahun, akhirnya dibekuk aparat kepolisian Resor Mimika melalui Polsek Mimika Baru karena tindakan yang dibuatnya telah melanggar hukum. Pengungkapan kasus ini dilaksanakan berdasarkan penyelidikan unit Reskrim Polsek Mimika Baru dan pelaku ditangkap pada Minggu 30 Januari 2022 sekira pukul 21.30 waktu setempat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait penangkapan jaringan pelaku curanmor ini, sudah ada wartawan dari Tribun Papua, Marcelinus Labulela, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Marcel. Selamat malam rekan Nila dan Tribun News. Selamat malam, Marcel. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan untuk kronologis penangkapan dari pelaku ini seperti apa? Baik rekan Nila dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa terkait penangkapan pelaku berinisial BB alias U ini telah ditangkap pada tanggal 27 lalu. Namun kronologis penangkapan, proses penangkapan cukup lama karena pelaku ini memang sudah diintai menggunakan diketahui dari hasil motor penjualan pelaku kepada warga di sekitaran Kota Timika. Prosesnya memakan waktu beberapa hari, namun pada akhirnya polisi melalui Polsek Mimika Baru menangkap pelaku dan saat ini sudah ditahan di rutan Polsek Mimika Baru. Begitu rekan Nila. Oke, Marcel, ini pelaku yang informasi yang berhasil saya dapatkan usianya masih 17 tahun. Apakah memang pelaku ini masih sekolah atau seperti apa informasinya? Baik rekan Nila dan Tribunas, dapat saya informasikan bahwa untuk pelaku ini memang berusia saat ini 17 tahun. Namun BB atau pelaku saat ini tidak sekolah atau tidak menempuh pendidikan ya. Jadi pelaku ini memang bisa dikatakan masih di bawah umur, namun perbuatannya sudah melanggar hukum. Jadi tetap akan diproses oleh polisi. Begitu rekan Nila. Oke, Marcel, berdasarkan informasi, kemudian pelaku ini menjual motor yang dicuri itu kepada pelanggannya, seperti apa prosesnya? Baik rekan Nila dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa untuk proses penjualan motor hasil curian oleh pelaku berinisial BB alias U ini adalah dirinya menggunakan aplikasi Facebook untuk menjual motor hasil curian dengan cara menawarkan kepada para pembeli dengan harga murah. Harga motor yang dijual pelaku sendiri itu paling tinggi harganya hanya 1 juta rupiah per unit. Jadi pelaku ini menjanjikan kepada para pembeli bahwa motor ini surat-surat lengkap. Dan memang pelaku ini meyakinkan sekali kepada para pembeli sehingga para pembeli juga yakin kalau memang motor ini benar-benar bukan curian. Namun tak kunjung dikasih surat kelengkapan seperti STNK, BPKB dan lain sebagainya. Kemudian pelaku ini juga menjual motor ini memang di beberapa warga dan memang dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Mimika Baru bahwa
memang beberapa motor telah dijual, namun polisi berhasil mengantongi, memang sudah mengidentifikasi motor-motor yang dijual ke pelanggan, dan memang dari hasil interogasi polisi ke pelaku pembeli atau pihak yang membeli itu bahwa motor ini dijual oleh pelaku berinisial BB alias U dengan harga murah yaitu Rp1.000.000 per unit. Begitu rekanillah. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Mimika Baru AKP Oscar Fajar Rahadian. Berikut liputannya untuk Anda. Tetapi kadang masyarakat tergiur dengan harga murah dan dijanjikan ada surat-suratnya. Nah, itu sehingga para masyarakat pun menjadi korban. Sudah keluar uang, ya, membayar, dibilang ada surat-surat, ternyata tidak ada. Tapi dengan penyelidikan tentu kan kita kembangkan. Apabila memang ada warga masyarakat yang menampung sudah diketahui bahwa ini adalah hasil curian, tentu kita akan proses. Masih perlu penelitian lebih lanjut. Yang jelas pesan dari kami Polsek sama jajaran untuk orang tua, terutama orang tua, untuk menjaga lingkungan bermain, lingkungan tempat tinggal anak-anak sekolah di Timika. Jangan sampai masuk ke dalam lingkungan yang. Kami jeda sejenak, Saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
Rizky di sini untuk strateginya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Rizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Rizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Rizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37
Masih bersama dengan Sanila Irda dalam live update petang saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah korban meninggal dunia akibat gingseng oplosan di Jepara bertambah menjadi 7 orang. Korban meninggal dunia akibat menenggak gingseng oplosan di Kabupaten Jepara ini bertambah dan 2 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Kabupaten Jepara pada Senin malam. Dengan demikian total korban berjumlah 7 orang. Kepolisian kemudian mendapatkan informasi pula bahwa saat ini masih ada setidaknya 2 korban yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Yunan Setiawan, wartawan Tribun Jateng yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat malam Yunan. Malam, Mila. Baik, Yunan bisa diinformasikan untuk informasi terakhir terkait adanya kejadian miras oplosan yang menyebabkan korban jiwa di Jepara ini. Silakan dengan informasi Anda. Oke, ya saya mendapat informasi tadi terakhir update dari pihak kepolisian bahwa 2 korban meninggal dunia tadi malam jam 9 dan jam 12 malam. Tambahan 2 korban yang meninggal ini menambah daftar korban meninggal efek dari menenggak minuman keras. Dengan demikian total 7 korban yang berasal dari 2 desa, Desa Serobyong dan di Desa Karanggodang, Kecamatan Longgo, Kabupaten Jepara. Selain 7 orang meninggal dunia, ada 2 korban lagi yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sultan Hadlirin, dan 1 orang lagi masih belum diketahui identitas dan keberadaannya. Saat ini pihak kepolisian masih mencari keberadaan yang bersangkutan. Seperti itu, Mila. Yunan, kemudian sudahkah ada informasi terkait tindak lanjut dari pihak kepolisian setelah adanya insiden ini? Keterangan dari Kapolsek Longgo, AKP Sudicipto, pihaknya langsung melakukan penindakan razia terhadap warung-warung di Desa Karanggodang atau di sekitar Karanggodang yang kedapatan menjual minuman keras, baik yang oplosan maupun selain itu, pihaknya juga telah menelusuri asal mula miras oplosan itu didapat, dan dengan penelusuran itu didapati pihak kepolisian menyita 1 jerigen miras jenis gingseng dan belasan botol miras. Dan saat ini barang bukti itu telah diamankan di Polsek Longgo. Demikian, Mila. Adakah kemudian tersangka Yunan yang ditetapkan oleh kepolisian atas insiden ini? Sampai saat ini pihak kepolisian telah memeriksa pemilik warung dan saksi-saksi yang ada di situ, dan sampai saat ini masih tahap penyelidikan. Sementara di sisi lain juga pihak kepolisian masih menunggu 2 saksi yang ikut minum-minuman oplosan itu, yang saat ini 2 saksi itu masih menjalani perawatan di rumah sakit dan kondisinya masih belum bisa diajak berkomunikasi. Jadi sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait nanti apakah ada yang pihak yang akan dijadikan tersangka pasca kejadian miras oplosan yang menewaskan 7 orang itu. Seperti itu, Mila. Untuk kondisi di sekitar TKP sendiri setelah adanya insiden ini yang menyebabkan adanya korban jiwa juga, seperti apa, Yunan? Pantauan Tribun Jateng siang tadi saat meninjau di TKP, TKP-nya itu berada di Dukuh Ploso, Desa Karanggodang, Kecamatan Longgo. 7 korban ini meminum minuman oplosan itu di warung atau namanya angkringan 2 Jiwa. Di situ ada meja-meja dan di dalamnya ada ruang, sepertinya ruang khusus. Di situ ada TV, ada mic, ada sound yang kemungkinan menurut keterangan polisi itu digunakan untuk karaoke. Setelah pasca kejadian ada 7 orang meninggal itu, kondisinya saat ini sepi, tapi masih ada sisa-sisa puntung rokok dan meja-meja juga masih ada di situ dan seperti tidak berpenghuni. Seperti itu, Mila. Baik, terima kasih banyak Yunan Setiawan, wartawan Tribun Jateng atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Suasana riuh terlihat di teras Malioboro II yang terletak di samping gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Para pedagang kaki lima atau PKL Malioboro ini sudah mulai sibuk untuk menata lapak baru. Pasalnya mulai Selasa pagi, pemerintah Kota Yogyakarta meminta para PKL untuk pindah ke tempat yang baru. Ada setidaknya 1.040 PKL yang kini pindah dan menempati teras Malioboro II. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Miftahul Huda, wartawan Tribun Jogja, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, Saudara. Halo, selamat malam, Miftahul. Ya, selamat malam rekan Nila. Selamat malam, Miftahul. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana situasi teras Malioboro tadi pagi setelah sejumlah pedagang kaki lima sudah mulai pindah ya ke tempat baru? Ya, betul sekali. Per hari ini, Selasa 1 Februari atau bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek, memang sejak pukul 8 pagi tadi, puluhan pedagang kaki lima di Malioboro mulai eksidas gitu ya, mungkin pindah tempat baru. Itu yang tadinya di pedestrian Malioboro kini sudah dipersilahkan untuk memasuki lapak baru, ya ini di teras Malioboro II, dan cukup banyak PKL yang pindah saat ini karena totalnya dari data Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ada sebanyak 1.040 PKL, dan itu terdiri dari beberapa paguyuban yang ada di Malioboro, dan memang suasana di sana cukup ramai karena sampai dengan sore tadi kita update memang masih ada beberapa PKL yang mendorong gerobak untuk memindahkan barang-barang dagangannya. Nila. Mayoritas respons dari PKL sendiri setelah direlokasi ke tempat yang baru seperti apa, Huda? Iya, sebagian besar mereka berat hati karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa sudah puluhan tahun ya para PKL tersebut menjajakan barang dagangannya di pedestrian Malioboro, dan tentunya itu menjadi ciri khas di kawasan Malioboro, dan memang mayoritas dari mereka menolak untuk dipindah semula, tetapi sekarang saat ini sudah mulai luluh karena pemerintah sudah menyiapkan tempat yang lebih layak. Nila. Terkait informasi kemungkinan adanya jual beli lapak di tempat yang baru ini, sejauh ini berdasarkan pantauan Anda seperti apa, Huda? Ya, baik. Memang dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini yang diwaspadai ya, karena siapapun tahu bahwa Malioboro menjadi barometer pariwisata di Kota Yogyakarta dan menjadi jujukan para wisatawan, dan sejak tahun 80-an memang sudah banyak yang mengidolakan atau mengimpikan memiliki lapak di kawasan Malioboro. Tentunya ini menjadi perhatian bagi pemerintah setempat, dan nantinya akan dilakukan pengawasan dan juga evaluasi terus-menerus terkait adanya kemungkinan jual beli lapak di teras Malioboro I maupun teras Malioboro II. Nila. Baik, terima kasih banyak Miftahul Huda, wartawan Tribun Jogja, atas informasi Anda. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Tahun Baru Imlek disambut meriah oleh beberapa pihak tanpa terkecuali masyarakat di sekitar Vihara Amurwa Bumi di Teluk Betung Selatan. Sebelum melaksanakan ibadat, pihak pengurus vihara sendiri membagikan angpau dan makanan ringan pada sejumlah masyarakat. Antrean panjang juga terjadi selama 3 jam lamanya di sekitar lokasi tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, ada Hendra Saputra, wartawan Tribun Lampung, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Hendra. Halo, selamat malam Hendra. Halo Nila. Selamat malam Hendra, silakan dengan informasi Anda untuk suasana antrean, adanya bagi-bagi angpau dan juga sembako di Vihara Amurwa Bumi Graha ini sendiri seperti apa? Baik Nila, sebelumnya untuk suasana tadi pagi ya sekitar pukul 9 ya, antrean cukup panjang di sekitar Vihara Amurwa Bumi di Bumi Graha ya di Teluk Selatan. Itu antrean terjadi sekira pukul 8 sampai dengan pukul 11 ya baru selesai, dan dijaga ketat oleh pihak TNI maupun Polri agar tidak saling aksi dorong ya, dan juga tetap daripada masyarakat yang berkumpul selalu menggunakan protokol kesehatan
Karena juga memang ketika tidak menggunakan protokol kesehatan akan diusir atau disuruh pergi oleh pihak pengurus maupun dari pihak TNI Polri. Seperti itu, Nila. Kemudian siapa pihak yang membagikan angpau kali ini, dan apakah memang warga yang antri ini berasal dari masyarakat umum atau seperti apa informasinya, Hendra? Untuk yang membagikan angpau itu dari pihak pengurus vihara ya, dari pihak pengurus vihara sendiri yang memberikan angpau kepada masyarakat setempat, dan yang dibagikan itu adalah masyarakat secara umum ya, secara luas, tidak terpaku pada etnis Tionghoa, tetapi juga dari masyarakat sekitar vihara ataupun masyarakat luar sekalipun itu diperbolehkan. Seperti itu, Nila. Lalu suasana peribadahan sendiri seperti apa pada saat perayaan Hari Raya Imlek yang kali ini? Sebelumnya untuk di Vihara Amurwa Bumi Graha ya, peribadatan itu sudah dilakukan kemarin sebenarnya. Cuman untuk hari ini memang masih ada beberapa warga yang melakukan ibadah tapi tidak terlalu ramai, tidak seperti semalam ya. Jadi tidak begitu ramai untuk peribadatan pada hari ini, namun tetap dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI ya, guna mengamankan daripada peribadatan yang sedang dijalankan. Seperti itu, Nila. Baik, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, telah terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan pengurus vihara. Berikut liputannya untuk Anda. Kita ingin memberikan sedikit berkat lah pada mereka, sama-sama menikmati Hari Raya Imlek ini, jadi kita sama-sama merasakan berkatnya gitu. Ya, yang kita siapkan ini berapa banyak paket gitu, kira-kira? Itu dari pihak vihara, saya cuma bantu bagi aja. Berapa banyak kok? 2.000 atau 1.500? Kita 3.000-an. 3.000 ya kok. Apa yang kita harapkan dari Imlek tahun ini, Miko? Ya, semoga di Imlek tahun ini kita semua hidup lebih damai ya, lebih bersatu, dan semua masyarakat juga sama-sama bisa menjaga pandemi ini selesai dan kita bersatu untuk Indonesia ini ya. Oke, makasih. Apa saja kok yang diberikan tadi kok? Cuma angpau aja, sama minuman. Kalau untuk di daerah ini ada sebagian nggak Pak? Atau cuma kemarin sudah bayar? Udah ada ya? Iya. Terima kasih Kak. Berapa banyak sih Mbak yang dikasihkan Mbak? 20.000. Harapan apa sih Mbak dengan adanya? Ya, berkah alhamdulillah bisa buat beli beras. Terus untuk apa lagi Mbak duitnya? Jajan anak. Terus tadi ngantri dari jam berapa sih Mbak, boleh tahu Mbak? Dari jam 7:30. 8, baru dapat jam? Ya ini sekarang. Baru jam segini Mbak ya? Ini jam berapa? Oke. Nah terus harapannya apa Mbak dengan diberikannya angpau ini? Alhamdulillah aja. Oke, dan udah dapat Mbak tadi? Hah? Udah dapat belum? Mulai jam berapa? Gimana Mbak? Belum dapat Mbak? Ya pengennya sih ini kasih obat ini. Mulai jam berapa? Nggak tahu, kayaknya sih jam 8-an tadi. Aku baru dikasih tahu temen kan. Dengan bahasa Mbak? Bahasa apa namanya? Dua toko di sekitar kawasan Pasar Besar Kota Malang, Saudara, dibobol maling. Polsek Klojan telah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian ini. Dua toko tersebut yakni Toko Dewi yang menjual bahan kue, kemudian Toko Susana yang menjual peralatan keagamaan umat Nasrani dan juga Buddha. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Kukuh Kurniawan, wartawan Tribun Jatim yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Kukuh. Halo, malam rekan Nila. Selamat malam, Kuku, silakan dengan informasi Anda. Kapan pastinya kejadian adanya pencurian ini? Silakan. Jadi rekan Nila, itu kejadian itu sendiri diketahui oleh pemilik kedua toko itu pada Senin kemarin. Pada waktu jam sekitar pukul 7 pagi saat membuka tokonya. Di saat sedang membuka tokonya tersebut, terlihat tata letak toko di dalam tokonya itu sudah berubah semua. Dan ketika diperhatikan, ternyata isi di dalam toko uang tunai yang ada di meja kasir maupun di dalam kardus yang ada di bawah meja kasir itu sudah hilang, tidak ada, akan hilang. Dari mana Kukuh pelaku bisa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang ini? Jadi para pelaku ini
dari dugaan sementara dari pihak kepolisian sendiri masuk melalui atap tralis yang ada di atap toko. Jadi pelaku ini untuk kerugian uang tunai yang diambil dari toko Dewa Dewi sendiri itu sekitar 35 juta dan dari toko Susana sendiri 20 juta. Jadi pelaku ini masuk melalui atap tralis, melalui pintu tralis yang ada di atap toko. Gitu rekan Ila. Apakah memang pelaku hanya mengambil uang tunai saja atau ada barang lain yang juga diambil oleh pelaku? Kukuh, lalu sejauh ini apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Untuk pelaku sendiri memang sengaja hanya tidak mengutak-atik barang-barang toko, hanya uang tunai saja yang diambil. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari keterangan dari berbagai saksi maupun pemilik toko maupun rekaman CCTV yang ada di dalam toko. Begitu rekan Ila. Oke, terima kasih banyak Kukuh Kurniawan, wartawan Tribun Jatim atas informasi Anda. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang kali ini. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.